Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Diah Nurmaula SPD selaku Kepala Sekolah SLB Negeri Brebes, yang saya hormati, yang saya banggakan, rekan-rekan saya, Bapak Ibu Guru SLB Negeri Brebes dan karyawan TU SLB Negeri Brebes yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif dari program guru penggerak, dan di mana ini akan kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing, atau karena kita semua muslim, jadi kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dicermati Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka berbasis dengan profil pelajar Pancasila. Lalu ada disiplin positif. Penerapan dari disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti dari nilai-nilai kebajikan akan menjadi kebutuhan dasar manusia dan akan berperilaku pada motivasi perilaku manusia. Nah, ini posisi kontrol guru. Nanti kita belajar bareng-bareng, di sini ada posisi kontrol guru. Nah, pembelajaran baru dalam kurikulum Merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Jadi, prinsip pembelajaran diferensiasi itu prinsip yang berpihak pada siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga peserta didik mampu belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Dan pada paradigma baru ini akan melahirkan tentang profil pelajar Pancasila, di mana karakternya terdapat bermacam-macam elemen. Dapat dilihat Bapak Ibu ini di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Perubahan paradigma pada teori kontrol dapat dicermati pada PPT kali ini, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat karakter orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ada beberapa teori dalam budaya positif, yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pada stimulus respon tentang dunia, realitasnya kebutuhan kita semua itu sama, dan pada teori kontrol selanjutnya realitasnya itu memang kebutuhan kita berbeda.
Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang berpandangan dengan kita sama, padahal kan kita pemikiran kita pasti beda-beda karena sudut pandang kita juga beda-beda. Kita otaknya kita juga beda-beda, tingkat intelijennya. Nih, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu paradigma barunya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua yang kita lakukan pasti memiliki tujuan yang positif maupun akan berdampak negatif. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sebenarnya bukan orang lain yang mengontrol kita, tapi kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak dapat mengontrol orang lain. Di sini kayak kita memegang sesuatu, menggenggam. Kalau orang lain minta kan tergantung dari kita mau membuka atau enggak. Berarti kan dari kontrol diri kita sendiri, mau apa tidak membuka genggaman ini. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pemaksaan itu selalu jangkanya pendek. Kalau misal kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru, berarti kita menciptakan akhlak kita dan menciptakan istilahnya budaya positif yang akan berperilaku positif kepada anak-anak. Lalu model berpikir menang atau kalah. Nah, yang teori yang baru ini model berpikir menang-menang. Jadi semua siswa itu berhak menang. Ya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ini penerapannya langsung. Nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti dari implikasi dari disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila dan toleransi yang saya sampaikan di sini ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dapat dipercaya, pendengar yang baik, aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kita setiap manusia akan memiliki kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan baik terpenuhi. Nah, ini ada 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup atau survival, kasih sayang atau love and belonging, penguasaan itu kayak leader, jadi kepemimpinan, mampu mengatur orang lain, mampu mengarahkan orang lain. Lalu kebebasan di sini itu merdeka, jadi kebebasan mereka merdeka belajar, mereka bebas melakukan apa yang dia ingin, jadi bebas berekspresi. Kesenangan di sini itu apa ya? Istilahnya membuat orang lain bungah bahagia atau dia itu melakukan kegiatan yang membuat dia bahagia, kayak self reward untuk diri dia sendiri, kayak quality time tapi untuk dia sendiri, me time seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Tentunya kita setiap melakukan tindakan itu ada yang mendominasi dari perilaku. Jadi ada yang mendorong, istilahnya Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Ya, motivasi eksternal itu berasal dari luar ya Bapak Ibu, kan pasti udah tahu X itu dari luar dan in dari dalam. Contoh-contohnya di sini. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Nah, ini yang dimaksud saya. Ya, jadi disiplin positif itu ada hukuman, konsekuen, dan restitusi.
Hukuman itu kan tidak rencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah, itu hukuman. Dan konsekuensi kalau kita tidak melakukan sesuatu berarti kan konsekuensi kan dari budaya positif terus dilaksanakan, nanti ada konsekuensinya. Nah, restitusi ini proses menciptakan. Saya akan, nah ini posisi kontrol sebagai guru. Jadi ketika kita menerapkan budaya positif atau tata tertib, ada beberapa posisi guru kita dulu. Nah, ada sebagai penghukum, teman, pemantau, manajer, dan pembuat rasa bersalah. Ini di BK ada. Jadi kita posisi kontrol sebagai gurunya itu lebih baik ke penghukum, teman, atau pemantau, dan pembuat rasa bersalah. Nah, ini contoh kasusnya Bapak Ibu. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, penghukum dia gini, jadi kayak hormat pada bendera selama 1 jam, itu penghukum. Jadi posisi kontrol kita itu penghukum kayak gitu. Nah, kalau misalnya pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini kayak membuat siswa jadi merasa bersalah. Oh iya, itu kan tata tertib, tapi kita melanggar. Jadi kita membuat siswa menjadi merasa bersalah. Posisi kontrol guru ini. Nah, terus yang kedua yaitu teman. Nah, sebagai teman kita kan ada ajakan ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu dan bapaknya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan dilakukan lagi. Ini posisi sebagai teman, jadi merangkul. Lalu pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah kamu beli atribut koperasi sekolah, jangan diulangi lagi ya, itu pemantau. Jadi memantau disiplin positifnya. Nah, ini yang posisi yang bagus, yaitu manajer. Jadi seorang guru itu harus menjadi manajer untuk peserta didiknya. Apa kamu tahu kesalahanmu kira-kira bagaimana memperbaiki? Jadi mempersilahkan siswa untuk merasa oh iya harus diperbaiki seperti itu. Nah, ini yang akan kita buat yaitu keyakinan kelas. Kita diskusi di sini tentang keyakinan kelas. Kalau kemarin itu saya membuat dengan anak-anak saya seperti ini. Nah, ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas 8 dan 9B. Jadi nanti kita akan membuat kesepakatan ini nanti dilahirkan menjadi tata tertib sekolah seperti itu Bapak Ibu. Nanti barangkali ada yang ditambahkan boleh. Jadi nanti kita kan ini kan masuk sekolah jam 7 sampai jam 8. Terus ini kan menyapu dan mengepel setiap pulang. Kalau di B, kalau Pak Amri mungkin sudah melaksanakan ya Pak Amri ya, yang menyapu dan mengepel ya. Iya, itu nanti kita jadi istilahnya kesepakatan sekolah dan kayak jadi tata tertib Bapak Ibu ya. Jadi nanti setiap kelas sekolah nanti ada tata tertibnya, kesepakatan kelas. Nah, mulai dari sekarang aja kita diskusi Bapak Ibu. Jadi maksudnya benar Butia nanti biar sama semua kesepakatan kelasnya seperti apa. Iya, kayak kemarin saya melihat Fitri membawa make up dan makainya ada blush on, ada lipstick. Jadi itu nanti masuk ke tata tertib, istilahnya kita membuat tata tertib yang disepakati bersama. Ya. Iya, kayak kemarin kan muridnya Bu Vera kan membuat lato-lato, membawa lato-lato dikembalikan belum Pak? Iya, jadi nanti di sini sekalian kita diskusi bersama. Mulai mungkin dari masuknya dulu, benar Bu. Barangkali ada yang punya ide, boleh? Masuknya jam berapa? Jadinya kita semua kan pengennya masuknya
depan jam ini. Jadi kita tegaskan ke wali murid juga, kalau ada tata tertib yang ditempel, wali murid pasti paham. Nanti yang ngantar jam 7.30, jangan sampai jam 9 baru masuk gitu. Jadi nanti kita bareng-bareng membuat tata tertib. Barangkali ada ide, nanti saya tampung. Amin. Biasanya ini kok saya tadi sampai jam kan masuknya cuma jam 8, tapi di sekolah saya itu kelas saya ya itu banyak yang terlambat, terus kesepakatan nanti kalau berangkat sampai jam 8 sudah saya tutup pintunya. Kalau yang datangnya terlambat udah tidak boleh masuk. Nanti sudah di luar aja, nanti istirahat baru masuk. Jadi jam 8 itu sudah di kelas semuanya. Memang maksudnya jam 8, tapi itu saya tekankan kemarin di kelas sudah sepakatan dengan anak-anak begitu, dengan orang tua juga. Assalamualaikum. Wah, baru datang. Oh iya, bikin sendiri. Snacknya udah dapat. Oh iya. Syaratnya. Ya, Bu Retno tadi itu bilang hadir sekolah jam berapa Bu Retno? Maksudnya yang memang masuk ke 8, tapi ada yang jam 8. Kalau Bu Retno jam 8. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Hadir sekolah pukul 8 itu kesiangan Bapak Ibu ya? Kesiangan. Masuknya cuma sudah 8, tapi kalau sudah jam 8 terlambat sudah tutup. Berarti jangan hadir Mbak, masuk aja. Masuknya. Berarti masuk sekolah ya, ada batas. Jadi kan orang tua, oh iya pengantarannya lebih pagi. Kalau sudah jam 8 sudah harus ditutup, tidak boleh masuk kelas. Masuk kelas ya. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa bahas. Yang pertama mungkin wali murid yang bahas. Wali murid? Iya. Mungkin ruang tunggunya di sentral di mana kayak gitu. Dia nggak mengganggu. Sentral menunggu ya? Apa namanya? Ruang tunggu? Ruang tunggu wali siswa mungkin ya. Jadi nggak berteriak, ada yang bisa kayak petek lalu. Ikan jenuh, kan Jadi kan jenuh, ya. Terus yang kedua, Ya. penggunaan WC dulu, kamar mandi dulu. Ya. Paling itu yang selama ini saya buat. Terima kasih. Yang lain, Bapak Ibu, untuk siswanya, kalau kemarin itu yang di kelas saya itu ada
Untuk siswanya gimana Bapak Ibu? Ada aturan yang lain kayak berarti ini sebenarnya kalau di kelas saya kemarin itu gimana? Ini nanti dipakai juga. Jadi ada yang memakai atribut sekolah yang dasi itu ya, upacara topi. Sekolah itu dasi, terus memakai sepatu hitam, nanti potong rambut, potong kuku, beri salam dan cium tangan, buang sampah di tempat sampah, boleh menggunakan HP jika diperlukan, menyapu dan mengepel. Ada yang lain barangkali ini kan dari kesepakatan saya ditambah ke Bapak Ibu, terus ada yang lain? Oh iya, boleh. Di depan kelas masing-masing. Berarti Menyiram tanaman. Ya. Merawat laki. bertanggung jawab ya. Nanti kata-kata lalu anak-anak boleh membawa makeup nggak sih Bapak Ibu? Tidak boleh membawa mainan dan Kayak kita kan ada Fitri kan sering membawa apa lipstick ya, warna ya? yang besar itu. Nggak tahu. Oh berarti Pak itu yang tahu. Ya. Iya. Mainan juga bawa HP yang Gimana kalau Kelas tinggi yang pulangnya siang, itu kalau bisa sholat berjamaah Bu. Ya tidak kosong soalnya. bawa mainan di sekolahan gitu. Mainan di sekolah. Saya mau tanya boleh? Boleh. Jangan sampai nih? beberapa ada yang bawa, beberapa ada yang tidak. Itu menimbulkan anak ya, terutama anak itu. Ini ya. Barangkali ada yang bisa menjawab mungkin Bu Ria. Kalau ada yang apakah cemburuan penggunaan HP gimana Bu Ria? Kalau misalkan mau tegas, nggak boleh ya semuanya nggak boleh. Ini kalau mau bawain bawa gurunya. Kalau mau yang jauh kan biasanya dibawanya HP. Yang bawa gurunya dulu. Nanti kalau memang ada apa, gurunya yang bawa. Biar semua tidak bawa. Yang penting tidak dipakai saat Tidak pembelajaran. dalam kelas maksudnya nggak perlu pakai gitu kan. Ya kalau masalah iri-iri enggaknya kan itu pribadi masing-masing lagi gitu loh. Iman amannya Iya, di bawah gurunya kalau berat. Iya, nanti pulang kalau sudah dikasih. Kalau ada berapa, biasanya orang tua kan sudah pulang atau belum itu kan bisa. Kalau di Pak Amri yang nggak bawa HP berapa orang? Yang bawa orang. Karena di sekolah bisa, tapi itu mak dulu pernah ya. Siswa itu pernah bawa HP. Ternyata isinya bermacam-macam. Oh yang video porno. Semuanya ya, semuanya itu. Yang besar-besar itu anak D mas gitu. Makanya HP itu diantar sekolah dibawa, kan biasa itu ya dibawa gurunya. Kalau memang kurang tahu ini nanti untuk menghubungi, ya itu hubungi gurunya. Oh iya. Penggunaan HP. Kalau menurut Bu Vera gimana Bu Vera? yang penting tidak dipakai saat pembelajaran. Itu. Pas istirahat juga itu nggak apa-apa. Jadi menurut saya juga yang penting bijak dalam penggunaan HP. Kalau di kelas yang Pak Amri mungkin baru kelas 7 ya Pak Amri. Paling yang bawa yang Karena mungkin besar, pas pelajaran, saya ada pas pelajaran budaya, malah mainin HP terus gitu. Ya, kan gitu. Yang penting kalau pas pelajaran bawa gurunya lebih tegas gurunya aja wis nih. Bapak Ibu ini nanti dipersilakan sama
Kita mengadakan ini sih Bapak Ibu, maksudnya kayak Jumat bersih bisa berhenti. Jadi nanti yang menggerakkan bagian 20 digerakkan semuanya Jumat bersih. Nih. Setiap hari Jumat mengadakan kerja bakti. Bagaimana Bapak Ibu? Dengan bersamanya hari Jumat, hari apa nanti kan kita sekarang nggak ada olahraganya, Bu. Setiap hari Jumat senang bersama. Jumat sehat dan Jumat bersih. Berarti nanti kita mengadakan kerjasama. Ada yang lain? Barangkali ada masalah tata tertib yang lain? Untuk pulang, berarti kan pulangnya kan harus sholat jamaah yang kelas atas ya. Terus yang lain ada apa istilahnya ibu lain? Itu karena kan mungkin keterampilan Iya. tapi keterampilannya juga kita sebenarnya ya ada yang mungkin nanti setelah pelajaran mungkin pulang bersama masih ada keterampilan monggo, masih ada ke tempat siapa saja itu keterampilan yang punya ide sama ini nanti ini jadi istilahnya setelah pulang. Oh iya, nanti ini juga kami bicarakan dengan Ibu Kapsek yang baru ya. Ini sebenarnya dari ide dari saya sendiri, nanti mungkin bisa dikasih saran ya. Jadi itu keterampilan menari itu kayak misalkan habis jam 11 kita benar-benar mengadakan keterampilan kaki gitu ya. Jadi kayak misalkan menari, yang PJ-nya menari nanti menari, yang terus yang pramuka nanti bareng-bareng kayak gitu. Gimana? Tapi kalau keterampilan bisa memilih kamu bengkel ada ya kita bengkel. Terus itu ada kamu sandal itu. Iya, kayak Bu Ana tadi kan Bu Ana itu mau ke tata geraha sama Pak Ako juga ke tata geraha. Jadi itu seperti itu. Nih, jadi nanti tergantung masing-masing gurunya saja ya itu ya. Ada yang lain? Berarti ini nanti saya tadi yang kesempatan kelas yang di kelas saya sama nanti ini ditambahkan. Nanti saya diskusi dulu sama Ibu Kopsek. Nanti jadi misalkan ada tata tertib nanti ditempel. Nanti saya koordinasi juga sama Bu Ria. Nih ya Bu Ria ya. Nanti jadi kalau kan saya nanti diskusi sama Ibu Kopsek, nanti ada tata tertibnya ditempel di sekolah. Gitu. Jadi maksudnya kesepakatan sekolah tata tertib semua. Kalau untuk mengesahkannya ini, Iya. atau ini nanti kita bisa diskusi bareng sama Boleh. sekolah yang baru gitu loh. Jadi Yang penting kita sudah punya gambaran dulu ya. Ya, gitu. Oke. Jadi nanti masuk ke disiplin positif SLB Negeri Brebes. Oke. Berarti ada pertanyaan? Pak Ako, Bapak Pak Ako tadi bilang tata geraha gimana Pak Ako? Boleh di-share di sini? Yang tata geraha itu buat kelasnya Pak Ako apa mau mengajak teman-teman yang kelas atas? Ya. Ceritakan dulu lah ya. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mas Swastiastu. Kamu ya? Salam. Mati lah. Ya, jadi ceritanya kami itu sebagai guru kelas 11 dan kelas 12 setelah menyusun sebuah program, kami itu A2 ya, ukuran kertas, buku gambar. Nah, bagian pertama bagaimana tadi? Kami sudah menyusun program
Jadi peralatan sudah kami susun dan nanti insya Allah kami ajukan ke Ibu Bos ya. Semoga Ibu Bos meng-ACC gitu ya. Insya Allah pertanggung jawabannya ada ya, baik di dunia maupun di akhirat gitu ya. Nah, selanjutnya programnya baru mengolah kaca, mengepel. Enggak, Bapak. Enggak apa itu? Belum. Oh, belum. Ilar, Pak. Ilar. Nanti program selanjutnya paling membersihkan musola, termasuk ke dalamnya itu ruku, sajadah, sarung dan peralatan sholat yang lainnya gitu. Mengepel dan lain-lain. Ya intinya enggak mana? Ya semuanya lah Pak. Murid kami banyak, tenang. Ada kelas 10, kelas 11, 12. Murid kami banyak. Iya. Monggo bagi yang mau ikut juga monggo. Berarti nanti alat dan bahannya itu nambah. Yang tadinya 2 musim jadi 2 kodi misalnya gitu kan. Kayak sate. 2 kodi ya. Ya. Belum. Tadinya kan niatnya 2 musim semprotan air Bu. Nah, berarti kalau kalau banyak kan 2 kodi Bu gitu kan. Jadi 40 loh Bu, akhir ya. Hilang orang ya kok ya. Udah sih Bu. Ya nanti kan kita ngajuin boxnya juga. Semua kelas ya, termasuk ruang kepala sekolah ya Bapak Pak Komji. Itu, jadi nanti ada programnya itu masuk jadi tata geraha namanya. Sekalian nanti Bu Hasanah juga. Bu Hasanah tadi ada ide apa tadi tata gerahanya? Kalau kelas 10 saya rencananya akan nyuci, mungkin nanti nyuci apa namanya mukena, sarung, kemudian setrika. Tapi Mengadakan mesin cuci nanti bisa nggak? Ya, janganlah, itu aja sikat apa namanya sikat cuci aja. Lagi mikir lagi. Tadi nantinya sikat cuci sama sabunnya bisa beda. Kalau mesin cuci bisa diadakan nggak kan sih? makanya di sini nggak mau di program itu pelajaran itu memang pelajaran. Kalau C itu program khususnya ada mencuci, menyetrika. Jadi program khusus memang pelajaran ini bukan mengepel itu pelajaran bukan ini karena itu memang khusus pelajaran. Pelajaran bina diri untuk Nanti ke depannya aja berarti Tapi tahun depan ajaran barunya. pelajaran bina diri. Nanti pasti kerja sekalian semuanya. Kayaknya itu memang ada pelajaran bina diri bukan keterampilan, memang khusus saja gitu. Yang itu bukan yang kalau yang B hotel bisa dianggarkan untuk beli sabun, sikat. Ya emang ada. Itu anggarannya ada. kalau cuci kita juga itu Ya nanti selain mencuci juga ada menyetrika, kemudian merapikan tempat tidur. spraynya. Yang kemarin saya kira belum ada spray, ternyata sudah ada di UKS. Tapi kalau ditambah nggak apa-apa. Ada satu yang terpasang ya. Kalau mau ditambah boleh. Itu aja sih, cuma 3 kegiatan. Praktek aja kan kita juga belum. Iya belum. Rumahnya di mana? Ya berarti ada tata geraha, ada yang apa mengepel dan lap ini, terus tadi ada apa ini spray, merapikan spray ini. Itu aja nih Bapak Ibu, berarti nih. Bapak Ibu ini C ya tunagrahita itu memang ada program khusus itu mengenai kalau untuk anak kecil yang kecil SD itu bisa sikat gigi, makan bersama latihan makan. Terus kalau ada bukunya program khusus sebenarnya ada, tapi sekarang udah ditumpuk-tumpuk jadinya ada Bu, ada menyemir sepatu, membersihkan, mengepel. Terus ada anak-anak yang
itu ya kelas 5 misalnya mau untuk penyuluhan cara memakainya serta gimana itu ada. Memang itu program khusus pelajaran C itu udah Greta. Dan untuk mengepel, menyapu itu sudah pelajaran memang. Program khususnya itu, mencuci, mengepel itu sudah pelajaran. Membersihkan, terus menata tempat tidur itu ada. Harusnya memang kita ada ruang bina diri. Ruang bina diri itu membersihkan tempat tidur, terus menata ruang makan, menata tempat tidur, menata ruang tamu itu memang bina diri, Bu. Ya. Itu memang kalau B kan BKBBI ya Bu, kalau anak-anak yang C itu begitu. Terima kasih. Ya, dengan diskusi ini kan menambah wawasan kita ya, menambah diskusi. Jadi kan ada ibu bosnya juga, ada ibu bos. Jadi nanti kita ke depannya insya Allah udah melakukan perbaikan untuk peserta didik. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ini kan si acara nanti menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung mawon nggih Bapak Ibu untuk acara kita nanti hari Rabu, Kamis dan Jumat. Untuk hari Rabu nanti seperti itu Bapak Ibu. Nanti barangkali ada yang ditambahkan boleh. Jadi nanti kita kan ini kan masuk sekolah jam 7 sampai jam 8. Terus ini kan apa? Menyapu dan mengepel setiap pulang. Kalau di B, kalau Pak Amri mungkin sudah melaksanakan ya Pak Amri ya? Yang menyapu dan mengepel ya? Iya. Iya, itu nanti kita jadi istilahnya kesepakatan sekolah dan kayak jadi tata tertib Bapak Ibu ya. Jadi nanti setiap kelas sekolah nanti ada tata tertibnya, kesepakatan kelas. Nah, mulai dari sekarang aja kita diskusi Bapak Ibu. Jadi maksudnya benar Butia nanti biar sama semua kesepakatan kelasnya seperti apa. Iya, kayak kemarin saya melihat Fitri membawa make up dan makanya ada blush on, ada lipstick. Jadi itu nanti masuk ke tata tertib, istilahnya kita membuat tata tertib yang disepakati bersama. Ya. Iya, kayak kemarin kan muridnya Bu Vera kan membuat lato-lato, membawa lato-lato dan kembalinya belum ya. Iya, jadi nanti di sini sekalian kita diskusi bersama. Mulai mungkin dari masuknya dulu, benar Bu. Barangkali ada yang punya ide, boleh? Masuknya jam berapa? Jadinya kita semua kan pengennya masuknya gak sih ya, tapi kan wali murid pengennya berangkatnya jam 8, jam ini. Jadi kita tegaskan ke wali murid juga, kalau ada tata tertib yang ditempel, wali murid pasti paham. Nanti yang ngantar jam 7.30, jangan sampai jam 9 baru masuk gitu. Jadi nanti kita bareng-bareng membuat tata tertib. Barangkali ada ide, nanti saya tampung. Amrin. Di sekolah saya itu kelas saya ya itu banyak yang terlambat, terus kesepakatan nanti kalau berangkat sampai jam 8 sudah saya tutup pintunya. Kalau yang datangnya terlambat sudah tidak boleh masuk. Nanti sudah di luar aja, nanti istirahat baru masuk. Jadi jam 8 itu sudah di kelas semuanya. Memang maksudnya jam 8.
Tapi itu saya tekankan kemarin di kelas sudah sepakatan dengan anak-anak begitu, dengan orang tua juga. Assalamualaikum. Mohon berdekatan. Oh iya, bikin sendiri. Slide-nya udah dapat. Oh iya. Syaratnya mana? Ya, Bu Retno tadi itu bilang apa? Hadir sekolah jam berapa Bu Retno? Maksudnya yang memang masuk ke 8, tapi akhirnya itu jam 8. Kalau Bu Retno jam 8. Iya. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Hadir sekolah pukul 8 itu kesiangan Bapak Ibu ya? Kesiangan. Masuknya cuma sudah 8, tapi kalau sudah jam 8 terlambat tidak cukup 40. Berarti jangan hadir Mbak, masuk aja. Masuknya. Berarti masuk sekolah ya? Ada batas. Jadi kan orang tua, oh iya mengantarkannya lebih pagi. Cuma kalau sudah jam 8 itu harus ditutup, tidak boleh masuk kelas. Masuk kelas ya. Ada yang lain? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa bahas. Yang pertama mungkin wali murid yang bahas. Wali murid. Iya, mungkin ruang tunggunya di sentral di mana kayak gitu. Biar nggak mengganggu. Sentral menunggu ya. Apa namanya? Ruang tunggu. Ruang tunggu wali siswa mungkin ya. Jadi nggak berkeliaran ada yang sama kayak tetek lalu. Itu kan bukan Jadi kan jenuh. Ya. Terus yang kedua, penggunaan WC dulu, kamar mandi dulu. Ya. Paling itu yang selama ini saya buat. Terima kasih. Nih, yang lain Bapak Ibu untuk siswanya kalau kemarin itu yang di kelas saya itu ada untuk siswanya gimana Bapak Ibu? Ada aturan yang lain kayak berarti ini sebentar. Kalau di kelas saya kemarin itu ya gimana? Ini nanti dipakai juga. Jadi ada yang memakai atribut sekolah yang dasi itu ya, upacara topi. Sekolah itu dasi, terus memakai sepatu hitam, nanti potong rambut, potong kuku, beri salam dan cinta. Ini waktu saya demonstrasi konseptual
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih. Identitas Berarti bagian sih digambarkan pada dua kasus di SLB Negeri Brebes. Kasus yang pertama yaitu Fitri adalah peserta didik tunagrahita atau Down syndrome yang membawa dan memakai alat makeup dari lipstick dan eyeshadow di sekolah. Fitri merupakan peserta didik dengan hambatan mental atau kecerdasan di bawah rata-rata. Fitri hari ini mau latihan apa? Pramuka ya? Mau kemah ya? Kemah gimana? Di Bojo. Ya, mau kemah sama teman-teman ya? Iya, tadi Fitri berangkat pakai apa? Pak Amri. Pak Amri, oh Pak Amri datang ke rumah Fitri. Oh iya. Fitri boleh bilang sesuatu? Iya. Fitri pakai lipstick apa? Itu Fitri pakai lipstick? Oh di situ. Itu cantik kalau pakai lipstick. Tapi nanti pakai lipsticknya sedikit aja ya. Iya. Cantik. Kenapa pakai lipstick? Sedikit. Oh iya, lihat Bularas. Boleh lihat lipsticknya. Kayak apa? Beli di mana? Ini ada bagian-bagian tahapannya yang tadi itu awalnya itu identitas stabilnya, mengidentifikasi identitas. Nanti bagian. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi kayak menanyakan permasalahannya, menggali dulu. Kan Fitri itu nggak pakai lipstick. Jadi guru itu berupaya menggali apa yang kesalahannya anak. Lalu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini itu guru akan melakukan suatu kevalidan kebenaran dari tindakan yang salah yang dilakukan peserta didik. Di sini itu peserta didik dengan hambatan intelijensi atau tunagrahita Bapak Ibu. Yang murid kita semua di sini SMA. Ini bawa lipstick, terus apa lagi? Oh ini lipsticknya mana? Terlihat lipstick Fitri itu membawa lipstick dan on gitu ada Bu. Saya melakukan tanpa direkayasa Bapak Ibu. Jadi memang ini Fitri yang membawa alat make up. Kan kita tahu sendiri kalau anak-anak berkebutuhan khusus juga masa puber nih Bapak Ibu. Kita tugasnya adalah memantau anak-anak kita, memantau dan membenarkan, istilahnya bahwa membawa seperti itu tidak baik. Dikitnya boleh pakai lipstick tapi yang tidak merah ada. Di rumah ada. Adanya apa? Yang merah ya? Yang warna lain nggak ada? Nggak ada yang nggak merah. Oh, dikit aja ya nanti makanya ya kan? Iya. Fitri, karena di sekolah tidak boleh memakai lipstick, ini anak-anak Tahap yang terakhir sedikit nggak boleh menanyakan keyakinan, yaitu istilahnya kayak menegaskan bahwa perilaku itu salah dan Fitri tahu kan aturan di SLB Negeri Brebes istilahnya kayak gitu, disiplin positifnya, tata tertibnya di SLB Negeri Brebes bahwa tidak boleh membawa alat make up gitu. makanya di rumah aja. Nah, kita menegaskan kalau memakai lipstick sebenarnya boleh, tapi di rumah dan jangan istilahnya jangan tahan seperti itu. Dan kalau di usia segini itu kita kalau memang mereka mau pakai boleh, tapi di rumah dan sedikit aja. Iya, besok kalau sudah mulai masuk sekolah, tanggal 17, pakai lipstiknya di rumah aja. Sampai sini jajan dikit, nggak kayak gitu. Iya, oke?
Nah, itu menanyakan keyakinan membuat siswa semakin paham, apalagi Fitri kan kita tahu sendiri. Lipstick. Kalau mau makan pakai sedikit, ya. Oke? Oke, itu penerapannya oke. Entah nanti ke depannya masih membawa apa tidak, Bapak Ibu. Apa namanya? SMP. Oh iya. Nah nanti kalau di sekolah, kalau sudah mulai belajar lagi, nggak usah pakai ya. Pakainya sedikit aja. Besok-besok makainya di rumah. Kalau di sekolah tidak usah membawa. Ya. Di rumah, pakai di rumah sedikit. Terus ini ditinggal di rumah, oke? Jangan dibakar lagi ya. Oke. Terima kasih Fitri. Semangat ya latihannya ya. Iya, latihan apa? Oh, lagi latihan pramuka kemarin, Bapak Ibu. Nanti latihan nginep berapa hari? Nggak tahu. Nanti yang sehat ya latihannya ya. Terima kasih ya Fitri ya. Iya. Ya, Fitri berarti mau latihan lagi? Pramuka? Iya. Harus berusaha Laras. Nah, ini tanggapan kasus pesantren. Sekolah SD Cilegon, SMP Negeri Brebes. Saya tidak akan membawa apa lipstick karena itu bukan budaya positif dalam berpakaian di SLT Negeri Brebes. Terima kasih. Kasus yang kedua yaitu Fitri adalah peserta didik tunggal. Namanya sama Bapak Ibu. Yang sering terlambat sekolah sehingga motivasi belajar menurun. Nah, ini Fitri itu udah latihan pramuka namun berangkatnya jam 9. Jadi kategori yang terlambat. Ini guru berusaha menstabilkan identitas, itu permasalahannya apa? Hari ini kenapa masuk jam 8? Nah, ini Fitri kan menggunakan bahasa isyarat, jadi saya selipkan di situ. Oh, kenapa nggak bisa itu kenapa? Tadi malam Fitri tidur jam 1 katanya. Jam 1:12 baru tidur. Nggak boleh ya. Dan Fitri meminta maaf. Masuk sekolah jam berapa? Jam berapa sih masuk sekolah? Nah, ini validasi tindakan yang salah. Meyakinkan siswa itu melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Bangun jam berapa? Jam 6 subuh orang. Subuh tidak sholat subuh. Tidak sholat subuh, maaf. Iya, gini, lihat. Nah, karena keterbatasan komunikasi juga, saya menerapkan tulisan juga jadi tentang disiplin positif, disiplin waktu. Iya, waktu disiplin itu bagus. Jadi bangun jam 5. Saya berusaha menerangkan tindakan-tindakan perilaku yang dilakukan yang baik, perilaku baik yang dilakukan kita dalam kesehariannya, yaitu bangun jam 5. Nanti boleh main HP boleh, tapi nanti jam 5 mandi, jam 6 boleh mandi boleh. Iya, habis mandi makan. Dari rumah
boleh, tapi paling bagus jam 6.30. Nah, dari rumah itu jam 6.45 atau jam 6.30 biar sini ya nggak telat. Ini jam 7, jam 8. Nggak boleh ya. Kalau malam tidur jam berapa? 12 malam ngapain? Oh, nggak bisa tidur. Ya berdoa tidur. Nggak bisa. Fitri nggak bisa tidur, terus akhirnya ini ada video call sama teman-temannya. Sama siapa? Oh, perempuan. Cewek, bukan cowok. Cewek. Ngobrol. 3. Oh, teman. Siapa namanya? Teman. Jauh kan? Oh, ngobrol. Iya, nggak apa-apa. Besok. Main HP. Kamu tahu kemarin teman kamu Rizal tabrak? Tahu? Oh, kirain iya. Itu kenapa? Teman nabrak sama. Kamu juga nggak boleh main motor malam, nggak boleh tidur. Iya, nggak boleh ya. Besok lagi kamu tidur jam 10 boleh, jam 9 boleh. Itu adalah penerapan segitiga restitusi yang telah dilakukan saya beserta anak-anak saya. Nanti jadi Bapak Ibu dapat menerapkan segitiga restitusi dalam penerapan budaya positif. Nanti dilakukan ada 3 tahap seperti yang tadi dapat dilakukan. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya mengajak diskusi untuk adanya disiplin positif atau tata tertib di lingkungan sekolah nih. Monggo tanggapannya nih. Terima kasih. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin
positif itu bagus, disiplin yang baik. Baik. Positif itu bagus. Nah, disiplin itu sama dengan tata tertib. Ini apa? Sekarang kalian buka HP, lihat HP, cari tata tertib. Tata tertib. Boleh dilihat HP. Lihat. Lihat HP. Bawa HP, cari tata tertib. Cari tata tertib. Tata tertib. Kita buat tata tertib sekolah. Di sini. Tata tertib. Tata tertib. Tata tertib kelas atau keyakinan kelas. Sudah. Tata tertib atau kesepakatan kelas. Tata tertib itu kalau di kelas, misalkan satu, kalian Belas ngasih contoh tata tertib kelas satu. Tata tertib kelas satu. Masuk sekolah jam berapa? Masuk sekolah. Oke. Tuh, apa lagi? Di sekolah ngapain? Kan masuk sekolah jam 7. Itu apa lagi? Yang bagus apa? Yang bagus ngomong apa? Nah, lagi yang kedua, menyapu. Ya, menyapu bagus apa jelek? Menyapu bagus. Oke, menyapu. Setiap masuk dan pulang, ya. Setiap pagi dan pulang. Betul? Betul? Menyapu setiap pagi dan pulang. Betul? 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 Bagus. Yang ketiga, apa? Dasi. Jelek? Ya. Besok berdasi. Oke. Memakai atribut. Atribut sekolah. Jelek? Oke. Bagus? Oke. Dasi. Tahu? Menyapu bagus. Masuk jam 7. So, nggak boleh 9 nggak boleh di luar. Ya. Kalau masuk jam 9,
ya pulang jam 7 boleh, jam 7.30 ya boleh, oke 7 boleh, 7.30 boleh, jam 9 pulang, oke bisa diterima, oke nyapu bagus, ini boleh, oke sekarang pakai ya terus memakai kaos kaki ya, sepatu warna apa? Hitam, kuning boleh, kuning, sepatu kuning boleh, hitam, memakai sepatu hitam ya. Hitam. Apalagi? Udah. Potong rambut. Ya. Potong rambut ya, potong rambut. Ya. Potong rambut. Ya. Oke, good. Kuku. Sudah, ya. Oh, good. Good. Ini apa ini? Good. Good. Ya, potong kuku ya. Potong kuku ya. Kuku, potong kuku. Potong kuku. Oke? Oke? Tahu? Nah, sekarang kalau lihat ibu guru salin, ya, salin. Kalau dia dari sana ke sini, salin, ketemu ibu, ya, beri salam, ya, dengan salin ya. Kalau lihat ibu salin, oke? Oke, dengan ibu guru. Tahu? Nih, yang pertama masuk sekolah jam 7.30 boleh, jam 9 enggak boleh, oke? Menyapu pagi pulang ya, biar bersih. Lagi memakai atribut dasi jelek, oke? Dasi ya, dasi, oke? Sepatu hitam, hijau boleh? Sepatu biru hijau
besok di rumah kan ada bunga. Buat sini. Bunga ya. Boleh apa aja. Bunga ini enggak. Bunga di rumah di bawah sini. Ya, oke? Ya. Membawa bunga ya. Terus apa lagi? Apa? Apa lagi? Ya? Oh, handphone. Gimana? Kalau lihat ibu guru nggak boleh masukkan. Iya, masukkan. Kalau bu guru bilang boleh lihat HP, boleh lihat HP ya. Kalau guru lagi ngomong, kalian selek ya. Guru ya. Tapi kalau misalkan guru boleh HP, boleh. Ya. Boleh menggunakan HP apa lagi? HP terus apa lagi? Ini nanti ya. Oh ya. Yang pertama ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 masuk jam 7. Oke. 2 menyapu ngepel pagi dan pulang. Ini dasi. Kalau upacara kopi. Ya, kalau upacara kopi. Sepatu hitam. Potong rambut, potong kuku. Oke, cium tangan. Oke. Ya.